Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pesan saya tetap seperti minggu-minggu yang lalu, kalau tidak ada kebutuhan yang betul-betul mendesak, pastikan Anda jangan keluar. Jaga kesehatan, olahraga yang cukup, istirahat yang cukup, makan yang sehat. Pastikan kita mendukung program pemerintah untuk memutus penularan COVID-19. Saya berdoa, yakinlah bahwa badai COVID ini pasti berlalu. Tuhan pasti menolong kita. Pastikan Anda meyakini perlindungan Mazmur 91. Perlindungan Tuhan tetap terbaik bagi kita. Mengucap syukurlah senantiasa, karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, semua tetap dalam kontrol Tuhan. Semua tetap dalam perlindungan Tuhan. Semua tetap dalam penjagaan Tuhan. Jangan pernah takut. Karena Tuhan pasti punya rencana. Di balik ini, Tuhan punya rencana indah bagi kita sekalian. Saudaraku, kita ada pada hari Jumat Agung, di mana biasanya kita merayakan tentang Allah yang menjadi manusia. Dia turun menjadi korban penebusan, memberikan darahnya untuk menggantikan kita sekalian. Dia menebus kita, dia membela kita, dan menjadi pengantara kita. Saya ingin petikan pagi ini di hari Jumat Agung, ibadah raya penyaliban Yesus. Saya petikan dari Ibrani pasal yang ke-10, ayat yang ke-19 dan ayat 20. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, sekarang kita penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak manusia
mengaku sebagai juru selamat. Banyak orang menuhankan orang yang lain. Banyak manusia mempertuhan manusia yang lain. Tidak mungkin ada manusia menjadi Tuhan. Tapi kalau Tuhan menjadi manusia, hanya satu, dan itulah Yesus. Saudara, kita bersyukur punya Tuhan yang pernah merasa lapar, merasa haus, merasa lelah, merasa capek, merasa sedih, karena Ia Tuhan telah menjadi manusia. Apa susahnya? Apa yang sulit bagi Dia? Dia Tuhan, jadi apapun bisa, jadi siapapun bisa. Kecuali ada manusia yang ngaku-ngaku Tuhan, itu baru nonsens. Dia Tuhan, mau jadi apapun bisa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus adalah Allah. Dia adalah Tuhan. Dia adalah Mesias Agung. Mesias yang telah menjadi manusia dan mengorbankan dirinya. Dia yang dulunya ada di sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan akan kembali duduk di sebelah kanan Allah Bapa, memerintah untuk selama-lamanya. Saudaraku, ada sebuah mazmur yang indah sekali, yang disebut Mazmur Mesianik. Mazmur 110 ayat yang ke-1 saya ingin bacakan buat saudara. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus berada di kubur, iblis bersorak-sorai. Dia merasa dirinya menang. Yesus menjadi pecundang. Iblis merasa berjaya. Iblis seolah-olah bersorak-sorai. Dia menang atas pertempuran yang maha dahsyat itu. Tetapi iblis kecelek. Iblis malu. Ternyata pada hari yang ketiga, ia bangkit. Sekali lagi, Yesus bangkit dari kematian. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Dia Mesias yang telah memberitahukan bahwa Dia harus sengsara, mati, disalibkan, dan karena penyaliban itulah Ia menjadi penebus. Turidim, exagorazo, sebuah istilah yang ada di pasar budak. Melalui exagorazo dan penebusannya, Ia menjadikan setiap kita dari budak dosa menjadi hamba kebenaran. Melalui penyaliban Yesus, iblis dikalahkan. Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Dialah Mesias yang berkemenangan. Dari Mazmur 110 ayat 1 tadi. Paling tidak saya menemukan 6 aspek yang menyatakan secara jelas, terang benderang, bahwa melalui kematian dan kebangkitan Yesus, Dia benar-benar menjadi Mesias yang berkemenangan, sempurna, gilang gemilang, cemerlang, sehingga kita yang membutuhkan pengampunan, memerlukan pengharapan, memerlukan jalan keluar, memerlukan pemecahan hidup, memerlukan rumah Bapa, kita dapat menemukan satu juru selamat abadi, kekasih abadi dan kekasih jiwa kita. Saudaraku, dari Mazmur 110 ayat 1 ini, saya menemukan 6 aspek yang membuktikan melalui
penyalipan, kematian, dan kebangkitan Yesus, dia benar-benar Mesias. Yang pertama, saudaraku, dikatakan bahwa ia lebih besar daripada Daud. Daud berkata, ia sebagai tuannya, Yesus tuannya. Pada saat itu kita mengerti budaya Yahudi. Seorang anak, seorang yang lahir dari keturunan leluhur, tidaklah lebih besar daripada leluhur, apalagi Daud. Tetapi Daud mengatakan dan memanggil Yesus Mesias sebagai tuannya. Dengan demikian, jelaslah sudah kebenaran aspek yang pertama ini mengatakan Yesus adalah Mesias yang sudah menang. Secara gilang gemilang, ia lebih besar daripada Daud. Ia lebih tinggi, ia lebih mulia daripada Daud. Kisah Rasul 2 ayat 23 sampai 25. Ia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan, kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka, tetapi Allah membangkitkan dia, melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak akan goyah. Puji Tuhan, melalui penyalipan, kematian, dan kebangkitan Yesus, Mesias telah berkemenangan secara cemerlang. Ia telah menebus dosa saya dan juga dosa saudara. Yang kedua, ia lebih tinggi dan lebih besar daripada para malaikat Tuhan. Mengatakan Ibrani dalam Ibrani 1 ayat 13, dan kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia berkata, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Saudara, ia Mesias yang tersalib adalah Mesias yang lebih besar, lebih unggul, lebih tinggi, lebih mulia dari makhluk-makhluk surga, bahkan dari semua malaikat, termasuk dari malaikat yang jatuh, yang bernama Lucifer, bintang kejora, dia bolos dan penipu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, betapa ajaibnya kasih yang Tuhan berikan pada umatnya. Kita untuk sementara lebih rendah dari malaikat, tapi satu kali waktu kita bersama dengan Tuhan. Yang ketiga, aspek yang ketiga, bahwa ketika ia disalibkan, ia bangkit menjadi juru selamat yang berkemenangan, sempurna, tiada berubah, kekal selama-lamanya dengan kemenangan yang abadi. Kisah Rasul pasal 5 ayat 31. Dialah yang telah ditinggikan Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Saudara, di dunia ini banyak orang ngaku sebagai pemimpin. Di dunia ini banyak manusia mengaku sebagai pelepas, sebagai juru selamat. Tapi hanya ada satu pribadi yang berkata, aku ini jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Dan melalui penyalipannya, ia menjadi juru selamat yang menyelamatkan saya dan menyelamatkan saudara. Aspek yang keempat dari Mazmur Mesianik, Mazmur 110 ayat yang ke-1, memberikan aspek kepada kita yang keempat, bahwa ketika ia disalib,
mati dan bangkit, ia menjadi pembela dan pengantara kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, aspek yang keempat, selama hidup, ia menjadi pengantara antara Bapa di sorga dan kita yang di bumi. Pengantara yang berbelas kasihan, imam besar yang berbelas kasihan, imam besar yang tidak seperti imam besar menurut sistem Harun yang ulang berulang membawa darah hewan. Tetapi hanya sekali ia membawa darahnya sendiri dan menyapukan 7 percikan di depan tabut dan 7 percikan di atas tabut. Dia membawa darahnya sendiri sebagai pengampunan bagi saya dan saudara. Ia menjadi juru selamat. Dan aspek yang kelima, saudara, ia menjadi pembebas. Ibrani 10 ayat 13, selanjutnya setiap imam melakukan tiap hari pelayanan dan ulang berulang, mempersembahkan korban yang sama, sekali tidak dapat menghapus dosa. Tetapi ia, setelah mempersembahkan hanya 1 korban saja karena dosa, ia duduk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menanti saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Haleluya! Melalui penyaliban Yesus, ia menjadi Mesias, penebus yang hidup. Tidak ada seorang mampu melakukan penebusan melalui karya agung yang mulia seperti yang Yesus lakukan bagi kita. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Yang keenam, saudaraku, ketika ia mati disalib, bangkit dia pada hari yang ketiga, ia menjadi hakim yang adil, hakim yang kekal abadi, hakim sempurna, hakim yang berkuasa, tidak untuk sementara waktu, tapi penguasa ilahi, penguasa sorga, hakim yang menentukan siapa yang layak masuk ke sorga dan siapa yang tidak pantas masuk ke sorga, siapa yang layak untuk dibuang ke dalam Gehenna lautan api. Ialah yang memiliki otoritas sebagai hakim abadi yang maha agung. Melalui kematiannya, Daniel pasal 7 ayat 13 dan 14 mengatakan bahwa ia punya kekuasaan yang kekal. Kerajaannya tidak pernah akan musnah. Semuanya akan takluk
semua yang ada di awan-awan akan takluk sujud menyembah kepadanya. Saudaraku, yang terakhir, yang ketujuh, ketika ia mati bangkit, ia menyediakan takhta, bukan cuma untuk dirinya memerintah seluruh jagat raya ini, baik yang di bawah bumi, di sorga dan di bawah bumi. Ia yang memiliki otoritas untuk memerintah. Dan bukan hanya itu, Lukas 22 itu 29-30 mengatakan, ia akan memerintah bersama-sama dengan orang yang sudah ditebusnya. Kita akan duduk makan semeja dengan Tuhan. Dia akan turut bersama dengan kita. Kita akan diikut sertakan untuk turut bersama-sama dalam pemerintahan raja di atas segala raja. Alangkah mulianya, alangkah dahsyatnya kenyataan ini. Hamba dosa, budak dosa yang tidak ada nilai sedikit pun, sekarang begitu mulia oleh kematian kebangkitan Tuhan. Kita turut serta bersama-sama memerintah dengan dia. Bahkan 12 suku Israel pun akan turut menyembah pemerintahannya yang perkasa itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kiranya dia adalah harapan dari segala harapan. Dia adalah jalan keluar dari segala persoalan manusia, baik kematian, baik kesusahan, baik masa depan. Saudaraku, dialah Mesias agung, Mesias mulia, yang telah menyediakan langit bumi baru buat saudara dan saya. Perhatikan bagaimana Anda hidup hari-hari ini. Kekristenan yang benar adalah kekristenan yang memiliki fokus yang abadi. Ingat, melalui 7 aspek ini, Yesus jelas Mesias. Banyak orang ngaku sebagai juru selamat, tetapi tidak pernah ia bisa membuktikan. Walaupun ada manusia yang menggunakan kata bersabda, tapi tidak pantas. Hanya dialah satu-satunya Mesias yang benar. Tuhan yang benar, Allah yang benar, Allah yang karena kematiannya disalib, bangkit, dan sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, menantikan saya dan saudara. Karena itu sekali Yesus, tetap Yesus. Kalau Anda hari ini mendengar kebenaran firman Allah, pastikan Anda serahkan diri. Menyerahkan seluruh masa depan saudara menjadi milik Tuhan. Biarlah saudara datang dengan kerendahan hati dan berkata, Tuhan, ampuni aku orang berdosa. Ampuni aku Tuhan, orang yang putus asa. Ampuni aku Tuhan, aku sudah hidup di dalam dosa dan tidak mampu melepaskan diri. Hari ini Tuhan, aku mendengar berita kesukaan bahwa Engkaulah Mesias yang mengundangku untuk duduk bersama-sama, turut memerintah bersamamu. Tuhan, ampunilah hidupku. Ampuni diriku Tuhan. Aku mau menyerahkan seluruh hidupku Tuhan. Ampuni aku orang berdosa Tuhan. Aku memerlukan Engkau Tuhan. Hidupku sudah hancur Tuhan. Masa laluku begitu gelap. Tidak ada harapan. Hanya Engkaulah harapan surgawi bagiku. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat merayakan kematian Yesus. Dan kematian Yesus adalah kemenangan gilang gemilang, sempurna dan agung serta mulia. Kiranya kebenaran hari ini boleh memberkati kita. Amin.
Tolonglah aku, Tuhan. Matikanku setiap hari, agar ku dapat memuliakan nama-Mu dalam roh dan kebenaran. Matikanlah aku, Tuhan. Matikanku setiap hari, agar ku dapat memuliakan nama-Mu dalam roh dan kebenaran. Seperti Yesus yang taat dan rendah hati, bahkan mati di salib. Seperti Yesus, ya Bapa, upah hidupku, turuti semua firman